Bukan hanya sekedar jawaban, nanti saya tanya prosesnya. Ada yang bisa? Silakan. Namanya. Namanya agak keras ya. Bu, saya ingin coba jawab, Bu. Boleh, boleh. Boleh. Perkenalkan, nama saya Ananda Zikra, Bu. NIM berapa? DX Sabar ya. Ya, Bu. Nah, Nanda Zikra, sip. Dw per dx X-nya, Bu. Sebentar. Jangan ini, sebentar ya. Yang saya tanya tolong dijawab, yang tidak ditanya jangan dijawab, oke? Baik, Bu. Baik, Oke. Bu. Yang saya minta adalah dw do x-nya berapa? Dw do x, Bu. Nah, 3x tambah x pangkat 2 tambah y pangkat 4 kali 1 per x kuadrat tambah 2x y tambah y kuadrat, Bu. oke. Masih ada yang lain? Maaf jika salah, Bu. Iya, enggak apa-apa, belajar namanya. Izin menjawab, Bu. Siapa? Siti Alifa, Bu. Oke, silakan Siti. Turunan dari dwdx 3x kuadrat kurang y pangkat berapa soal tadi? Y pangkat 2 per y per y, Bu. Siti ulangin, Bu. 3x kuadrat kurang y pangkat 3 per x y. Pelan-pelan Siti. Ya, Bu, turunan dwdx sama dengan 3x kuadrat kurang y pangkat 3 per y. Oke. Ada yang lain? Anissa izin menjawab, Bu. Anissa Nashwanatania. Wah, Benar? Natania. Benar? Iya, Bu. Oke, silakan. Benar, Bu.
DW DX sama dengan 3X kuadrat per Y. Oke, Maaf jika salah, Bu. enggak apa-apa. Oke, ada yang lain? Sektio pengen menjawab, Bu. Siapa? Sektio, Bu. Sektio Merian M, Bu. Namanya. Setio. NIM-nya berapa belakangnya? NIM Belakangnya berapa? Tidak nampak. NIM-nya 14, Bu. 14, Bu. Berapa? 14, Bu. 114. Sektio. Oke, Sektio silakan. Yang DW DX-nya, Bu, sama dengan 3X kuadrat per Y, Bu. Oke, makasih. Ya, Bu. Ada yang lain? Bu Adinda mau jawab, Bu. Adinda. NIM-nya berapa, Seng? 200-666, Bu. 666. Oke, silakan. DW per DX sama dengan 3X pangkat 3Y dikurang Y X pangkat 3 ditambah Y pangkat 4 per X Y pangkat 2. Bentar, ulang berapa? 3X pangkat 3Y dikurang Y Pelan-pelan. 3X pangkat 3Y dikurang Y X pangkat 3 ditambah Y pangkat 3. Sebentar. 4 Kurang Y X pangkat 3. ditambah Y pangkat 4 per X Y dalam kurung pangkat 2. Dalam kurung pangkat 2. Ya, Bu. Maaf kalau salah, Bu. Bu, izin menjawab juga, Bu. Sebentar. Sebentar ya. Ya, Bu. Oke. Oh, salah. Udah. Siapa? Tadi siapa? Tadi siapa? Sebelumnya siapa? Dinda ya? Siapa sebelumnya? Dinda, Bu. Dinda ya? Oke. Siapa lagi? Siapa? Diana Putri, Bu. Diana Putri, oke. 003, silakan. Ya, 003, Bu. DWDX sama dengan 3X kuadrat ditambah Y pangkat 4 tambah 1 per X tambah 2XY tambah Y pangkat 2, Bu. Oke, kasih. Ya, Bu. Ada yang lain? Ratu izin jawab, Bu. Boleh siapa? Ratu, Bu. Ratu. Where is Ratu? Ratu berapa NIM-nya? Ratu Siwahyuni. Silakan. DWDX sama dengan 3X pangkat 3 dikurang 3Y pangkat 2 dikurang X pangkat 3 dikurang Y pangkat 3 per XY. Belum ada yang benar ya? Bu, Mas- boleh Siti ulang lagi, Bu? Boleh. DWDX sama dengan 2X pangkat 3 tambah Y pangkat 3 Pelan-pelan, Cin. per X kuadrat Y. Pelan-pelan, Bu. sayang, pelan-pelan. 2X pangkat 3 Bentar. tambah Y pangkat 3 Tambah Y pangkat 3 per X kuadrat Y. X X pangkat 2Y. X kuadrat? Y. Y. Oke, makasih. Ada Bu, lagi? saya boleh ulang juga, Bu. Jadi. Siapa tuh? Ananda Zikra, Bu. Ananda Zikra, silakan. Yang do X dengan per DX, Bu. Ya, do X saja. 3X kuadrat kurang X kuadrat tambah Y pangkat 4 dikali 1 per X kuadrat tambah 2XY tambah Y kuadrat, Bu. Oke, makasih Nanda. Betul, Bu. Ya, Bu lagi. Aidilia, Siapa? Bu. Adi. Aidilia Syafitri, Bu. Di mana Nanda? Oke, silakan. DW per DX sama dengan 9X kuadrat dikurang 3X dikurang 4X pangkat 3 ditambah Y pangkat 4, Bu. Oke, kasih.
Ya. Gini. Bu, Dah. boleh menjawab, Bu? Siapa tuh? Fadil Novesa, Bu. Fadil. Maaf, Fadil. Silakan, Fadil. dx per dy-nya, Bu, 3x kuadrat, x kurang y kuadrat tambah 4 kuadrat per x kuadrat tambah x tambah y, Bu. Itu, Bu. Keliru ya. Gini. Dah, kita close soal nomor 1 ya. Kita close soal nomor 1. Kita close bentar ya. Saya share lagi. Bentar ya. Aduh, mana aneh nih. Sini bisa. Salah. Astagfirullah. Baik kan Anda? Lihat soalnya ya. Ini sebenarnya, ini kan soalnya nggak terlalu sulit ini. Hanya dibuat yang macam-macam aja. Seharusnya ini soal yang persamaan W sama dengan X pangkat 3 kurang Y pangkat 3 per X Y ini bisa disederhanakan nggak kira-kira? Halo? Bisa, Bu. Iya, berapa dia jadinya? Saya nak nulis lah. Susah saya nih. Nanti saya cuekin. Nah, seharusnya dia akan menjadi berapa? X kuadrat Y min 1 kurang X min 1 Y kuadrat. Paham enggak? Karena dia akan dibagi dengan XY. Berarti ini dibagi dengan XY, ini juga dibagi dengan XY. Berarti kalau dibagi dengan XY, kalau pangkat dikurangi, berarti dia X pangkat 2 dikali dengan Y pangkat min 1. Ini menjadi X min 1 dikali Y pangkat 2. Halo? Ya, Bu. Sehingga Ya, bisa Bu. disederhanakan. Mana dia? Bu, Oh, coba diituin Bu, ditulisin ke samping. Bisa nggak Bu? iya, saya Caranya nulisin. gitu. Ini dia. Boleh nggak Bu? Boleh. Berarti dia sama dengan berapa? X pangkat 2, nanti sini kan ya. X pangkat 2, Y Per X, pangkat Y. min 1, ntar. Dikurang dengan, nanti saya perbaiki. X pangkat min 1 kali Y pangkat 2. Ini jadinya, ini sederhananya. Mana dia? Ntar, saya pindahkan saudara dulu. Ketemu dia. Sebentar. Nih, dah. Ntar. Sama jadinya nih, enggak apa-apa ya. Nih. Ini adalah bentuk sederhananya dari soal yang dibuat. Soalnya kan hanya jebak-jebakan aja ini. Nih, sama enggak dia ini? Kelihatan enggak tulisan saya? Kelihatan, Bu. Nah, sama enggak dia? Karena dia semuanya, kalau dianggap ini adalah, misal saya katakan gini. 2, saya kurang dulu, 2, 3, X 3 ditambah, ini kecil nih hurufnya. 3 ditambah, gimana tambah nih? Ditambah dengan 5, apaan nih?
ditambah dengan 5 dibagi dengan 2, kan secara matematika anak SD ini ya. Sama enggak maknanya dengan 3 dibagi 2 ditambah dengan 5 per 2. Ini dia. Hal yang sama, ini berarti dia X pangkat 3 per XY. Berarti ini ya. Berarti dia X pangkat 3 per XY. Ini pangkat 3. Aduh, berarti tidak prepare ujiannya nih. Sama maknanya dengan apa? Berarti kan X pangkat 3 dikali dia dengan X min 1, Y min 1. Yes? Yes. Nah, ini tidak merumit-rumitkan sebenarnya. Nih. Nih, ini dia. Berarti X dengan X kan bisa disederhanakan. Pangkat 3, 1, pangkat min 1, 1. Berarti dia akan menjadi? X kuadrat. X kuadrat. Respon laptop saya ini bermasalah kayaknya. Berarti dia pangkatnya sekarang menjadi pangkat, 2. Nih. Kali Y pangkat min 1. Nah, ini dia. Hal yang sama berarti kalau misalnya ini dia menjadi min Y pangkat 3 per X pangkat XY. Kan bisa sederhanakan. Kan tinggal menurunkan secara sederhana saja lagi terhadap si X kah atau terhadap si Y. Kan tidak namanya si 3 X 3 Y dan segala macam. Benar ya? Benar, Bu. Oke. Berarti kalau saya turunkan dia dWdx, copy sebentar ya. Saya turunkan dia dWdx-nya jadi berapaan? Kan hanya terhadap si variabel X. Berarti dia akan menjadi, saya copy dulu semuanya. Jadi berapa? Turunan gimana konsepnya? Turunkan pangkat, kurangi pangkat dengan? 1. Nah, berapa pangkatnya? 1, Bu. 1. Y-nya? Tidak ada ya, kan hanya diturunkan terhadap si X. Iya. Ditambah dia dengan? X, Bu. Tambah X. Tambah X pangkat? 1, Bu. Malu 1, min 1. Min 2. Min 2, say. Iya, Bu. Nah, berarti Y pangkat, lah ini dia hasilnya. No, hasilnya. Sederhanakah? Iya. Iya, tapi anak-anak berbelit-belit. Oke, selesai soal nomor 1 ya. Berarti bisa cari nanti do W, do Y-nya bagaimana. Ini hanya untuk menjebak nih soalnya, supaya Anda berapalah. Ini kan sebenarnya soal-soal sederhana ini. Gimana bentuk sederhananya, diturunkan saja dia lagi. Oke. Soal kedua, silahkan disalin, silahkan dicarai. This one. Kelihatan ya?
Ada yang bisa jawab? Silakan. Saya panggil ya, Ulan Asmaryani. Ulan. Iya, Bu. Apa yang Ananda pahami dari soal tersebut? Oke. Reza Novitasari. Iya, Bu. Apa yang dipahami Reza? Raihan Umami Putri, panjang nama Wak deh, siapa? Iya, Bu. Oke. Umami Putri, ada lagi belakang nih, Robson. Aman bikin paspor ya. Raihan, apa yang bisa dijelaskan Ananda? Apa yang Ananda ketahui mengenai soal tersebut? Fungsi permintaan barangnya kan QX-nya 0,01, Bu. Terus, Bu. Ada yang bisa? Silahkan bercerita apapun. Ada yang bisa? Ada yang bisa, silahkan. Bu. Ya. Kan rumusnya kan QX per PX dikali PX. Siapa sayang? Dinda Putri. Ya, Bu. Hah? Ya, Dinda Putri, Bu. Dinda Putri. Apa sayang? Iya, Dinda Putri. Mana Dinda Putri nih? Dinda Putri. Adinda, Bu. Oke. Kalau Dinda kan rumusnya QX per PX dikali PX per QX kan, Bu. Jadi Dinda kendalanya yang di bagian Y-nya, Bu. Bagian Y-nya? Ya. Yang untuk mencari nilai akhirnya Dinda cuma dapat sampai min 4 per 0,01 Y dikurang 4 ditambah 500, Bu. Kenapa min 4 per 0,01 Y? Kenapa, Dinda? Soalnya Dinda turunkan di QX per PX, Bu. Iya. QX PX berarti dia berapa? Min 4, Bu. Nah, terus? Min 4 per 0,01 Y dikurang... Kenapa per 0,01 Y? Dinda? Min 4-nya dikali PX, Bu. Ya. Terus? Dibagi QX. Dikurang... Bentar, Bu. Oke. Ini nih, saya ambil sini. Ya.
X adalah barang X, harga barang X, saya kurung ya. Kita silahkan disolusikan. Bentar. Udah lama nih. X-nya adalah 25. Y-nya 5.000. Bisa enggak? Silakan Ananda. Ada yang mencoba untuk menjawab, silahkan. Bu. Bu. Bentar ya. Siapa? Aku mau coba jawab, Bu. Boleh, boleh. X-nya 50Y dikurang 400, Bu. Apa? 50Y dikurang 400, Bu. Dia bertanya, yang ditanyakan apa? Oh, iya. Pertanyaannya lihat. Bu. Oke, Ibu. siapa? Dinda mau coba jawab, Bu. Oke. Dinda, silakan Dinda. Permintaannya itu bersifat inelastis, Bu, karena hasilnya kurang dari 1. Kecil dari 1. Berapa koefisiennya? 0,22, Bu. Min 0,22. Apa makna min 0,22? Minus itu menambahkan hukum permintaan. Minus itu menambahkan hukum permintaan. Karena Secara teori mikronya apa yang bisa dibaca di sana? Ketika koefisiennya min 0,022, min 0,22. Ada yang bisa menjelaskan? Dina mau coba jawab, Bu. Boleh. Minus itu menunjukkan hukum permintaan, Bu. Ketika harga naik, permintaan turun. Ketika permintaan naik, harga turun, Bu. Hukum permintaan gimana? Kok ketika permintaan naik, harga turun? Faktor yang mempengaruhinya siapa? Harga atau permintaan? Harga, Bu. Harga. Berarti membicarakannya gimana? Ketika harga naik, permintaan akan turun, Bu.
Terus ketika harga turun, permintaan naik. Oke, sekarang koefisien yang Dinda dapatkan tadi katanya kan tadi min 0,2. Bagaimana ceritanya itu? 0,22 berapa katanya tadi? Apa artinya itu secara ekonomi? Ada yang bisa menjelaskan yang lain? Boleh? Boleh, Dinda, boleh? Mau jawab lagi? Boleh jawab, Bu? Boleh. Ketika harga naik 0,22, maka permintaan akan turun sebesar 0,22, Bu. Satu dong. Ada yang lain? Boleh, boleh. Terima kasih, Dinda. Ada yang lain? Silakan. Ini soal terakhir ya. Oke, kan sudah 2 soal nih. Gini, ketika kita mendapatkan, kan di mikronya belajar. Dan semester depan juga belajar mikro juga. Pengantarnya ada mikro semester 1. Saya nggak tahu ya gimana cara belajarnya. Ini kan karena daring selama macam, seharusnya belajar juga. Kalau mendapatkan koefisien elastisitas permintaan untuk harga, pasti nilainya akan negatif. Bukan berarti negatif itu menandakan dia kurang daripada 1 yang negatif. Hasilnya tersebut harus kita mutlakkan. Misal, Dinda dapatkan tadi min 0,22. Berarti koefisien elastisitas harga permintaannya adalah 0,22. Karena dia permintaan, Dinda menyatakan tadi hukum permintaan. Hukum permintaan ketika harga naik permintaan turun, ketika harga turun jumlah barang yang diminta adalah naik. Dengan koefisien 0,22 tadi menandakan faktor yang berubah di sini siapa? Kan harga. Sehingga kita maknakan bahwa ketika harga mengalami perubahan sebesar 1%, maka jumlah barang yang diminta berubah sebesar 0,22%. Karena elastisitas itu kan hitungannya persentase. Tidak tahu saya diajarkan atau tidaknya ya. Hitungannya adalah persentase, sehingga koefisien yang kita dapatkan tersebut adalah perubahan faktornya dalam 1%. Kalau misalnya kita sekarang mintanya adalah harga, berarti faktor yang menyebabkan permintaan berubah itu kan si harga. Harga siapa? Harga barang itu sendiri. Sehingga koefisien yang kita dapatkan tadi ketika si faktornya berubah 1%, berarti yang berubah siapa? Si harga. Ketika faktor harga berubah 1%, berarti harga berubah 1% mengakibatkan perubahan permintaan sebesar 0,22. Kalau kita masukkan ke dalam hukumnya, saya misalkan, jika harga naik 1%, maka permintaannya barang tersebut akan berubah atau turun ya. Kalau naik harganya 1%, maka permintaannya akan turun sebesar 0,22%. Jika dia berubah harganya, misalnya turun harganya 20%, 10% lah, turun harganya 10%, berarti berapa perubahan permintaannya? Naik atau turun? Nggak dengar suaranya satupun nih. Kalau harganya turun sebesar 10%, tadi kan Dinda dapatkan, kita ambil yang si Dinda aja tadi. Dia dapatkan nilai koefisiennya min 0,22. Saya katakan untuk permintaan selalu negatif. Kenapa? Karena sesuai dengan hukum permintaan. Karena kenapa hukum permintaan? Ya hukum permintaan ketika harga naik, permintaan turun. Kan berkebalikan nih, berlawanan. Itulah yang menandakan koefisiennya negatif. Negatif itu bukan menandakan dia adalah elastis atau inelastis, enggak. Menandakan dia elastis inelastis itu ketika nilainya besar daripada 1 atau kurang daripada 1, bukan berarti dia berada di angka minus. Sekarang ketika 0,22 yang terjadi, saya katakan tadi lagi, maknanya kalau saya sederhanakan, ketika harganya naik 1%, maka jumlah barang yang diminta si X ini akan turun sebesar 0,22%. Sekarang kalau saya katakan ketika harga turun 10%, maka permintaannya akan
Naik. Naik. Naik, Bu, naik. Ya, naik dia sebesar 2,2, Bu. 2,2, Bu. Gitu dia ceritanya. Ini mah simpel ini atuh. Nah, hanya bicara mengenai bagaimana kita turunkan hanya terhadap si harga. Berarti nilai yang lainnya siapa? Konstan dong. Kalau konstan gimana dia? Kan kalau konstan turunannya berapa? 0. Elastisitas permintaan harga gimana rumus yang sudah dapatkan di mikronya? DQ/DP, P per Q, benar nggak? Kita kan main turunan nih. Iya, Bu. Ya, berarti yang kita turunkan fungsinya adalah fungsi Qx ini terhadap variabel P. Berapa dia? Kan min 4. P-nya didapatkan 25. Q-nya di mana? Substitusikan semuanya, P dengan Y, PX-nya dengan Y, dapat nilai Q-nya berapa? 450, Bu. Nah, berapa? 450. 450. Nah, jadilah kan dapat nilai koefisiennya. Hanya elastisitas permintaan, tidak kemana-mana soal Ananda ini, tidak ke parsial, tidak ke integral, tidak kepada mencari yang macam-macam, hanya soal sederhana mengenai fungsi permintaan. Berarti kalau kita mainkan di sini, dari fungsi yang saya buat di sini, permintaan barang X ini dipengaruhi oleh siapa? Faktor yang mempengaruhi permintaan barang X siapa di sini? Harga, Bu. Harga siapa? Harga siapa? Harga barang X, Bu. Barang X. Hanya itu? Dan Y. Y. Apa itu Y? Pendapatan. Bu. Dari fungsi yang saya buatkan di sini, yang mempengaruhi permintaan barang X adalah harga barang X itu sendiri dan pendapatan konsumen. Hanya itu. Bisa nggak ditambah lain? Bisa jadi. Saya ambilnya nanti PY. Berarti kan 3 faktor yang mempengaruhi permintaan barang X nih. Itu maknanya. Artinya kalau kita mainkan ke matematika ekonomi, kita paham loh, oh saya membuat seperti ini maknanya apa ya? Saya membuat seperti ini, oh gini loh maknanya. Saya bisa bercerita dari soal ini. Nah, gitu dia caranya. Ya. Mungkin hanya demikian Ananda. Nanti insya Allah nanti semester 3, saya kira nanti semester 3, insya Allah kita ketemu face to face, dan mudah-mudahan COVID-nya karena sudah di ACC oleh Rektor 2020-2021 kita face to face, ya artinya ada mata kuliah yang berbeda kita nanti, bagaimana teknis kita kuliah itu akan berbeda karena teori dia mainnya, apa yang akan dilakukan jelas dia akan menjelaskan, menjelaskan. Nah, bagaimana kita cara nilai kita nanti kita lihat. Oke. Kemudian nilai Ananda sudah bisa sebenarnya memprediksi berapa nilainya karena saya sudah mengumumkan semuanya walaupun tidak ada angka-angkanya, tapi ada tugas, ada diskusi, ada kuis, ada absensi, UTS yang tidak ada sama sekali segala macamnya. Itu kan sudah ada itu. Mudah-mudahanlah saudara, berdoalah saudara sebaik-baiknya. Ya. Belajar lagi Delvino, jangan hanya berdiam diri saja ya semuanya. Oke, kan kelihatan dari Zoom kita kelihatan nih apa yang saudara lakukan, bekerjakah tidak bekerjakan kelihatan dianya. Oke Anda, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu insya Allah semester depan dengan mata kuliah yang berbeda. Selamat, nanti kalau misalnya ada yang mau perbaiki nanti tahun depan nanti perbaiki. Ya, belajar yang lebih rajin lagi. Di dalam Zoom, dalam e-learning, saya juga katakan kita diskusi bukan berarti maknanya harus di copy paste punya teman, enggak. Artinya kalau enggak paham, Bu saya enggak paham, itu namanya diskusi. Diskusi itu pada jam perkuliahan. Makanya saya hanya membatasi waktu sesuai dengan kuliahnya jam berapa sampai jam berapa. Tapi hanya meng-copy paste punya temannya, saya enggak tahu paham, enggak paham segala macamnya juga. Tidak ada yang berkomentar yang berbeda, misalnya saya tidak paham mengenai ini segala macam, itu yang diharapkan, diskusi lah namanya. Oke Ananda, terima kasih perhatiannya, mohon maaf jika ada salah, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.